Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan berhak menentukan nasibnya sendiri. Namun, perjalanan itu tidak selalu lurus, tidak selalu suci. Dalam setiap langkah sejarah, selalu ada ujian terhadap kesetiaan pada konstitusi, pada undang-undang dasar yang menjadi jiwa dari negara ini. Pada masa awal kemerdekaan, antara tahun 1945 hingga 1949, kekuasaan presiden begitu luas. Di masa itu, semuanya dianggap sebagai masa peralihan, masa pencarian bentuk. Presiden bukan hanya menjalankan kekuasaan eksekutif, tetapi juga merangkap kekuasaan MPR dan DPR. Hanya ada wakil presiden dan sebuah lembaga bernama KNIP yang bertugas membantu presiden. Namun, perubahan sistem pemerintahan pun terjadi. Dari sistem presidensial menjadi parlementer. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada parlemen, bukan lagi langsung kepada presiden. Sebuah perubahan besar yang lahir dari kegelisahan politik dan tuntutan zaman. Lalu, tibalah masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Bentuk negara serikat ini sesungguhnya jauh dari cita-cita awal kemerdekaan. Indonesia yang sejatinya ingin menjadi satu, justru terpecah menjadi negara-negara bagian. Undang-Undang Dasar 1945 diganti dengan Undang-Undang Dasar RI, sebuah langkah yang bertentangan dengan semangat persatuan. Pemerintahan parlementer kembali dijalankan, namun tidak sejiwa dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi. Setelah itu, lahirlah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Di masa inilah demokrasi liberal tumbuh. Namun sayangnya, demokrasi yang diharapkan menjadi ruang kebebasan justru berubah menjadi ajang persaingan yang tidak sehat. Partai-partai politik saling berebut kekuasaan, kabinet sering berganti, dan program pembangunan berhenti di tengah jalan. Instabilitas menjadi wajah politik Indonesia. Persatuan bangsa pun mulai terancam. Rakyat lelah dengan pertikaian yang tak berkesudahan. Tahun 1959 menjadi titik balik. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar ke-1945. Namun, masa ini, yang dikenal sebagai masa Orde Lama, menyimpan luka tersendiri. Presiden membubarkan DPR karena tidak menyetujui RAPBN. Pidato presiden yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" dijadikan GBHN oleh MPRS. Bahkan, MPRS menetapkan presiden sebagai presiden seumur hidup. Kekuasaan presiden melebihi batas yang diatur konstitusi. Hak DPR untuk mengawasi dan menyetujui anggaran tidak lagi berjalan. Lembaga tinggi negara pun diangkat sebagai menteri. Dan demokrasi berubah menjadi kekuasaan yang nyaris mutlak. Lalu datanglah masa yang panjang. Masa yang dikenal sebagai Orde Baru dari tahun 1965 hingga menjelang reformasi tahun 1998. Penyimpangan kembali terjadi. Demokrasi yang seharusnya menjadi suara rakyat berubah menjadi feodalisme kekuasaan. Kebebasan berbicara dibungkam, kritik dianggap ancaman, dan suara rakyat perlahan menghilang. Ekonomi yang seharusnya berpihak kepada rakyat justru dikuasai oleh segelintir orang. Supremasi hukum memudar, digantikan oleh supremasi kekuasaan. Lembaga legislatif tidak lagi mewakili rakyat, melainkan hasil rekayasa politik. Dan di balik itu semua, tumbuh subur korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3 luka besar yang menggerogoti tubuh bangsa dari dalam. Namun, setiap masa gelap selalu membawa fajar baru. Reformasi tahun 1998 menjadi tonggak perubahan. Suara rakyat kembali menggema. Kekuasaan yang terlalu lama dipertahankan akhirnya runtuh
oleh kekuatan moral dan semangat bangsa yang ingin kembali pada kebenaran konstitusi. Dari semua penyimpangan itu, kita belajar bahwa kekuasaan tanpa batas hanya akan melahirkan penderitaan, bahwa konstitusi bukan sekadar tulisan di atas kertas, melainkan janji suci antara rakyat dan pemimpinnya. Dan janji itu tidak boleh lagi dikhianati. Saudara sebangsa dan setanah air, marilah kita jaga warisan para pendiri bangsa. Jangan biarkan sejarah kelam itu terulang. Tegakkan keadilan, rawat demokrasi, dan hiduplah dengan semangat Pancasila. Karena Indonesia bukan hanya tanah air. Indonesia adalah jiwa, harapan, dan cinta yang harus kita lindungi bersama selamanya. Jika engkau mencintai negeri ini, jangan diam, suarakan kebenaran, junjung konstitusi, dan jadilah bagian dari generasi yang menjaga Indonesia agar tetap merdeka, berdaulat, dan bermartabat untuk selama-lamanya.